Emrah yang terperanjat takut berlari menjauhi hantu itu dan bertemu dengan hantu yang lainnya. Emrah hanya bisa tertunduk menangis saking ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Tak berselang lama, gagang pintu ruangan itu bergerak sendiri. Emrah bergegas mengunci pintu itu, namun kunci pintu itu berputar dengan sendirinya. Saat pintu itu terbuka, cahaya terang menyinari mata Emrah hingga ia terbangun dari mimpi panjangnya. Pagi harinya, ayah kembali mengajak Emrah untuk datang ke rumah Hoja Mehmet. Sesampainya di sana, Hoja berkata jika ada setan yang berusaha menghantui Emrah namun gagal. Mehmet menjelaskan jika Emrah sudah pernah membunuh seorang anak. Emrah terheran dan bertanya bagaimana bisa ia membunuh seorang anak. Hoja itu menerangkan jika membunuh jin tidak sama caranya dengan membunuh manusia. Hoja bertanya apakah Emrah pernah menyiram air dalam asap secara tiba-tiba atau mencampur air dan api. Emrah menjawab jika ia tak pernah melakukan hal itu. Hoja Mehmet kembali menegaskan jika anak iblis itu sangatlah jahat. Pembalasan dendam mereka juga sangat mengerikan. Mereka memberi pilihan antara Emrah ikut ke alam mereka atau mereka yang akan terus mengikuti Emrah. Hoja Mehmet menceritakan sejarah iblis yang dikeluarkan dari surga hingga menjadi makhluk yang tak dihormati baik di langit maupun di bumi. Sejak saat itu, iblis akan menggoda manusia yang menyimpan dari jalan Allah. Iblis memainkan sebuah permainan yang akan membuat hal buruk terlihat bagus dan hal baik terlihat jelek. Mereka meninggikan angan-angan manusia, menciptakan delusi, mengajak pada kemungkaran dan bersenang-senang dalam kejahatan. Hoja kembali memberikan jimat lain pada Emrah. Ia meminta Emrah untuk tidak menatap cermin terlalu lama, tidak menggantungkan foto di dinding rumah, serta tidak mengisolasi di sebuah ruangan gelap. Hoja juga meminta Emrah untuk tidak mendekati kepulan asap jika melihatnya. Ia memberikan roti dan air yang sudah didoakan untuk dimakan dan diminum oleh Emrah. Setelah berobat hari itu, mereka kembali ke rumah. Ibu menyambut anaknya dan melakukan apa yang diperintahkan Hoja Mehmet. Ia menyingkirkan semua foto dan cermin yang tertempel di dinding rumah. Saat malam tiba, Emrah melakukan ritual yang disarankan Salih. Ia meletakkan foto kepalanya sendiri di dalam cincin itu dan menuliskan tulisan Arab di sebuah kertas. Emrah membuka buku itu lagi dan menemukan foto dirinya bersama seorang perempuan. Karena hari semakin larut, Emrah memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tidurnya malam itu kembali tak nyenyak hingga matanya terbelalak. Emrah merasakan luka panas dan perih di keningnya. Ia bergegas pergi ke kamar mandi untuk bercermin. Ternyata di kening Emrah terdapat luka yang merah membara membentuk abjad Arab seperti yang ia tuliskan di kertas. Emrah menangis melihat luka di keningnya yang terasa sangat panas. Ia membasuh mukanya dengan air dan seketika luka itu hilang. Saat ia kembali ke kamar, terlihat bayangannya di cermin terus memperhatikan dengan kening yang terluka. Di pagi harinya, Emrah memeriksa cincin itu lagi. Dan anehnya, foto wajah Emrah telah berubah. Terlihat ada luka di kening Emrah yang bertuliskan abjad Arab. Emrah yang merasa kebingungan itu bergegas pergi ke perpustakaan setempat untuk mencari informasi lebih jauh. Sesampainya di sana, Emrah menanyakan arti abjad yang ditulisnya. Pria di perpustakaan itu berkata jika tulisan Arab itu berarti Azazil. Emrah kembali pulang ke rumah dan mempelajari buku ilmu sihir itu lagi. Malam itu juga ia meminta sang ayah untuk menemaninya pergi menemui Hoja Mehmet. Hoja itu langsung meminta cincin Sulaiman yang ada di kantong jaket Emrah. Emrah memberikan cincin itu dan langsung disambut dengan pertanyaan apakah Emrah sudah berinteraksi dengan jin itu. Emrah hanya bisa menangis sambil menganggukkan kepala. Hoja kembali bertanya apakah Emrah membawa jimat yang diberinya beberapa hari yang lalu. Emrah ternyata menggelengkan kepala. Hoja Mehmet langsung menampar pipi Emrah berkali-kali. Ia berkata jika Emrah harus selalu membawa jimat itu kemanapun ia pergi. Tampaknya Emrah tak menyadari seberapa genting dan bahayanya kasus teror yang menimpa dirinya itu. Hoja meminta Emrah untuk menatap ke wajah wanita yang berada di sampingnya. Dan ternyata, voila! Emrah ketakutan melihat wajah hitam wanita itu. Hoja memaksa Emrah untuk bertanya pada ayahnya ada berapa orang di rumah Hoja. Sang ayah berkata jika mereka hanya bertiga, sang Hoja, Emrah, dan dirinya sendiri. Mengetahui hal itu, Emrah tertunduk lemas. Hoja berkata jika selama ini Emrah sudah masuk ke dua dunia melalui cincin itu. Sementara jin yang menunggu Emrah adalah bangsa terkuat yang menunggu Emrah di luar rumah Hoja. Mehmet meminta Emrah untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Ia hanya diperkenankan minum dan makan dari Hoja yang sudah didoakan olehnya. Sang ayah berkata jika ia akan menjemput Emrah 3 hari lagi.
Hoja segera mengantar Emrah menuju ke kamarnya. Ia berkata jika jin wanitanya yang bernama Laksis akan melindungi Emrah dari jin yang berada di luar rumahnya. Emrah beristirahat sejenak dan tidur di sana. Di malam yang semakin larut, Laksis terlihat berdiri mengawasi Emrah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah jendela. Emrah masih tertidur pulas di atas ranjangnya. Ia terbangun oleh angin yang masuk melalui jendela. Emrah tertunduk dan memanggil nama Laksis. Namun jin wanita itu tak kunjung muncul. Emrah mengamati keadaan luar melalui jendela dan tiba-tiba Laksis muncul dari belakang tubuh Emrah dan menatap tajam keluar jendela. Terdengar suara Laksis berbicara dalam bahasa Arab. Ia mengusir jin itu pergi, namun Laksis kalah kuat. Wajahnya menghitam hingga tubuhnya lenyap seketika. Dalam kondisi mengerikan itu, tiba-tiba kaca jendela Emrah hancur berkeping-keping. Emrah terpental jauh hingga membuat dirinya terluka. Pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya dan kaki Emrah diseret oleh makhluk tak terlihat itu. Untungnya Hoja Mehmet datang di waktu yang tepat. Ia menarik pakaian Emrah dan mengusir makhluk hitam itu dari rumahnya. Hoja menunjukkan cincin Emrah dan berkata jika makhluk hitam itu mencari cincin tersebut. Hoja Mehmet meminta Emrah untuk bertahan semalaman suntuk tanpa keluar dari kamarnya. Di pagi hari yang kembali menjelang, Emrah dijemput oleh ayahnya untuk pulang ke rumah. Ternyata Salim mendatangi kediaman orang tua Emrah untuk meminta buku dan cincinnya kembali. Emrah masih mengelak dan berkata jika ia tak mengambil cincin itu. Salih berdiri dan berkata jika ia akan mencari cincin itu kemanapun berada. Emrah menghalangi niat Salih dan memintanya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka masuk ke kamar Emrah dan seketika Salih menanyakan bagaimana kondisi wanita yang bernama Nurdan. Emrah berkata jika ia sudah lama tak berhubungan lagi dengan Nurdan. Ternyata selama ini Salih memendam rasa benci pada Emrah karena meninggalkan Nurdan begitu saja. Salih berkata jika Nurdan berhenti kuliah semenjak ditinggal Emrah. Bahkan Nurdan mengakhiri hidupnya untuk melepas kesedihan yang dipendamnya sendirian. Saat masih hidup, berkali-kali Nurdan datang ke rumah kontrakan, namun Emrah selalu menolaknya dan menghindarinya. Emrah teringat kejadian masa lalu saat ia menjalin asmara dengan wanita itu. Emrah meninggalkan Nurdan yang tengah hamil dengan segepok uang untuk aborsi. Nurdan hanya bisa menangis sendirian di taman tanpa tahu ia harus berbuat apa. Sementara Emrah selalu menghindarinya. Ia tak pernah mau mengangkat telepon dari Nurdan sama sekali. Salih mengingatkan Emrah pada Ece, seorang teman yang mengerti tentang hal gaib. Ece mengenalkan Salih pada pamannya yang mempelajari tentang ilmu sihir untuk mengguna-guna orang lain. Paman Ece memberi buku dan cincin itu pada Salih, seraya berkata jika Salih bisa mendapatkan apapun yang diinginkan dengan mengamalkan apa yang tertulis di dalam buku itu. Emrah mengeluhkan kondisinya yang semakin buruk. Ia berkata sudah tak tahan lagi dengan teror iblis yang menghantuinya. Salih berkata jika ia bisa menolong Emrah menggunakan satu cara. Akhirnya mereka berdua kembali melakukan ritual pemanggilan setan. Dengan cincin, lilin, dan buku itu, Salih merapalkan mantra terbaiknya. Emrah mengikuti mantra yang diucapkan Salih kalimat per kalimat. Tiba-tiba Salih mulai mengeram dan badannya bergetar. Ia berbicara menggunakan bahasa Arab kuno dan menatap Emrah dengan wajah mengerikan. Emrah semakin ketakutan melihat tingkah Salih. Seketika itu Salih kembali sadar, namun jin itu berusaha mengambil kendali tubuh Salih. Dengan sekuat tenaga dibakarnya kertas mantra itu dan Salih kembali sepenuhnya sadar. Ia terbaring lemah tak berdaya. Emrah bertanya apakah terornya telah usai. Salih tak bisa memastikan hal itu. Emrah meminta Salih untuk membakar buku dan membuang cincin itu sejauh mungkin. Salih berkata jika buku dan cincin itu tak bisa dimusnahkan semudah itu. Merasa tak ada jalan keluar, Emrah mengajak Salih untuk pergi menemui Hoja Mehmet. Dengan membawa buku itu, Emrah dan Salih bergegas menemui Hoja keesokan harinya. Sesampainya di sana, sang Hoja seperti biasa tengah membuat mangkuk besi dengan palu gadanya. Ia terdiam sejenak memperhatikan siapa yang datang. Belum sempat melihat buku itu, Hoja berkata jika buku itu adalah segel menuju ke Nabat, yaitu orang-orang yang tinggal di gurun dan mengikuti perintah iblis. Buku itu merupakan buku sihir kuno yang berbahaya. Hoja menatap ke arah Salih seraya berkata jika orang yang memberinya buku itu akan meminta tumbal sebagai balasannya. Hoja bertanya apakah Emrah dan Salih sudah menggunakan buku itu. Emrah menganggukkan kepalanya. Dengan emosi, Hoja Mehmet kembali mendebul mangkuk besinya hingga penyok. Selang beberapa waktu, Hoja menatap ke arah mereka berdua. Dengan menggunakan bahasa Arab, Mehmet bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu?
Ia melempar Salih ke tanah dan seketika tubuh Salih sudah dikuasai iblis. Salih tak terkendali dan mengatakan bahasa Arab kuno. Melihat tubuh Salih yang semakin kuat, Hoja Mehmet melepaskan Salih dan mengusirnya pergi. Ia berkata jika Salih telah membuat perjanjian dengan iblis dan menyegel dirinya sendiri dengan iblis-iblis itu. Mehmet menegaskan bahwa siapapun yang menggunakan buku itu akan menjadi teman iblis baik dalam kebaikan maupun kejahatan. Buku itu tidak mengajarkan sebuah kebaikan melainkan mengajak manusia untuk mengambil jalan yang sesat. Emrah meminta Hoja Mehmet untuk segera menolong sahabatnya itu. Namun sang Hoja berkata jika Salih sudah terperangkap dalam godaan syaitan. Salih telah menyembah iblis sebagai Tuhannya dan tak ada pengampunan bagi Allah kepada orang-orang yang musyrik. Salih tak bisa lepas dari jeratan iblis. Hoja Mehmet kembali menyusul Salih untuk melakukan ritualnya. Ia membakar sebuah kertas mantra dan meminta Salih untuk merebus kertas itu. Sementara Emrah diminta untuk mengambil 5 cermin di rumah tetangganya. Jika tetangganya tak mau membukakan pintu, Emrah harus berkata jika dirinya adalah anak Adam. Hal itu mengantisipasi jika ada jin yang menyerupai tubuh Emrah yang ingin mengganggu proses jalannya ritual. Emrah bergegas mendatangi rumah sebelah Hoja Mehmet. Seorang anak kecil mengintip dari jendela ketakutan melihat Emrah. Emrah meneriaki jika ia adalah anak Adam. Segera anak itu membukakan pintu dan mempersilahkan Emrah masuk ke dalam rumahnya. Anak itu berkata jika cermin yang dibutuhkan Emrah ada di depan rumahnya. Segera Emrah mengambil 5 cermin itu dan kembali ke rumah Hoja. Proses ritual yang sesungguhnya pun terlaksana. Dalam ritual itu Hoja meminta darah Salih dan Emrah. Mereka melukai tangannya sendiri dan memasukkan darahnya ke dalam mangkuk besi. Hoja Mehmet merapalkan mantra dan seketika angin mulai berhembus semakin kencang. Ya Badr, Ya Madhum, Ya Abyaz. Ia menuangkan darah dan abu terusan kertas mantra di dalam ember berisi air. Ia meminta Salih dan Emrah untuk membakar kertas mantra. Diaduknya semua ramuan itu dan dipercikannya ke kepala Emrah dan Salih. Api yang menyembur dari lilin di sekitar mereka semakin membara. Dari dalam air terlihat kilas balik hubungan Emrah dan Nurdan. Wanita itu terlihat mendatangi rumah kontrakan Emrah. Nurdan berkata jika dirinya tengah hamil anak Emrah. Pria itu justru kebingungan dan mengelak keras jika anak Nurdan bukanlah anaknya. Merasa ditipu oleh Nurdan, Emrah pun kepancing emosi. Ia mendorong wanita itu hingga terjatuh ke lantai. Salih merasa iba dan kasihan dengan nasib Nurdan. Ia membela wanita itu dan melindunginya dari sikap kasar Emrah. Selang beberapa bulan berlalu, Nurdan selalu mendatangi kontrakan Emrah untuk meminta pertanggungjawaban. Namun Emrah selalu bersembunyi dari dirinya dan menghindar untuk bertemu dengan Nurdan. Beberapa waktu lalu saat Nurdan mandi di kontrakan Emrah, ia disambangi Emrah yang langsung memperkosanya. Nurdan menangis dan memohon pada Emrah untuk tidak melakukan hal itu. Namun Emrah hanya diam sambil memasukkan itunya. Singkat cerita, Emrah yang asli masuk ke kamar mandi karena mendengar suara teriakan kekasihnya. Ia bertanya apa yang baru saja terjadi. Namun Nurdan yang sangat trauma hanya bisa menangis terseduh apalagi menanggapi sikap Emrah yang tak tahu apa-apa. Nurdan mengusir Emrah untuk pergi dari kamar mandi. Hal itu membuat Emrah semakin kebingungan. Dari arah cermin, iblis yang menyerupai Emrah menampakkan wujud aslinya, yaitu si tua itu berdiri seraya berkata jika Tuhan bertanya pada Azazil apa yang membuat enggan tunduk pada Adam. Iblis itu menjawab jika dirinya lebih baik dari manusia yang diciptakan dari tanah liat. Azazil menolak tunduk pada Adam dan merasa dirinya lebih unggul dari manusia. Seketika itu getaran hebat merusak tembok rumah hingga Emrah dan Salih merontak kesakitan. Ternyata selama ini sosok Azazil bersemayam di tubuh Hoja Mehmet dan menyerupainya. Ia berkata pada Allah jika keturunan Adam sangat lemah dan tak patut untuk disembah. Salih yang sudah tak kuat pun terbaring tak berdaya. Sementara Emrah lagi-lagi menangis seraya berdoa meminta kepada Allah untuk melindunginya dari godaan syaitan. Cahaya terang menyinarinya dan adegan berganti. Beberapa hari setelah kejadian itu, Salih dan Emrah dinyatakan menghilang. Ayah Emrah mengajak serta polisi untuk menemui Hoja Mehmet. Namun sesampainya di desa itu, kondisi desa sudah rata dengan tanah. Polisi berkata jika desa itu sudah lama hilang sejak 30 tahun lalu dan tak ada yang menghuninya lagi. Ayah berkata jika dirinya mengunjungi tempat itu berkali-kali dan desa itu terlihat normal sebagaimana mestinya. Suara petugas polisi dari kejauhan memanggil sersannya. Mereka berlari menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya tergeletak mayat Salih di sana. Sang ayah masuk ke dalam rumah itu dan memeluk putranya yang terlihat linglung tak bertenaga. Di depannya tersimpan buku dan cincin Sulaiman yang sudah bertambah dengan sebuah jimat. Akhirnya surat Al-Imran ayat ke-175 mengakhiri kisah ini.
Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepadanya, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu orang-orang yang beriman. Film pun berakhir. Dari film ini dapat tergambarkan bagaimana cara setan memperdaya manusia. Di balik tampilan Hoja yang baik, ternyata dirinya adalah iblis yang sesungguhnya. Dia membantu Emrah dan Salih untuk menyingkirkan jin pada awalnya. Tetapi kemudian setelah menyadari Salih sengaja memanggil jin dan Emrah membantunya, Mehmet Efendi mengungkap identitas asli sebagai Azazil. Ia menyamar sebagai Emrah untuk menghamili Nurdan. Sedangkan anak Nurdan adalah keturunan Azazil. Namun Emrah tak mau bertanggung jawab dan memaksa Nurdan untuk mengaborsi anaknya. Itulah mengapa Hoja Mehmet berkata jika Emrah telah membunuh anak iblis. Salih yang lemah iman menjadi media untuk pembalasan dendam. Sebenarnya ia menginginkan Emrah untuk dijadikan tumbal, namun ilmu sihir yang dipelajarinya justru membunuh dirinya sendiri. Sebagai manusia yang beriman, sebisa mungkin jangan pernah berurusan dengan hal gaib. Konsekuensi yang akan ditanggung akan bertahan bahkan berabad-abad lamanya. Semoga para supe yang menonton selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari makhluk yang jahat. Terima kasih dan sampai jumpa.